Terus dia bilang gini, Ezra juga nggak mau bahas Mika 5. Dia setuju bahas Paulus. Karena Paulus paling banyak diserang muslim. Kami akan bela Paulus karena dia memang rasul asli. Saya jawab, loh kalau pada nggak berani bahas Mika 5:2, loh ya gini saya jawabnya, loh kok pada nggak berani bahas Mika 5 ayat 2, berarti Mika 5:2 bukan buat Yesus ya Pak? Saya gituin, ya kan? Iya. Terus yang topik Paulus saya kasih 2 sesi. Mika 5:2 cukup 1 sesi. Iya. Ya. Terus dia bilang, enggak, Paulus saja 2 sesi. Saya jelasin, saya tegesin. Jadi Mika 5:2 bukan buat Yesus Pak. Saya bilang, tenang Pak, saya nggak akan nuntut Pak Budi Asali masuk ke Islam. Kalau saya bisa buktikan Mika 5:2 bukan buat Yesus. Oke. Saya bilang lagi, atau Pak Ezra ikut 2 sesi aja Pak. Pak Budi sama saya 3 sesi. Saya gituin. Terus dia jawab, buat Yesus. Tapi kami tak senang dengan topik itu. Saya yakin 1000% kami tak bakal kalah kalau bahas Mika 5:2. Hanya kami lebih senang bahas Paulus. Saya jawab, kenapa tidak senang? Karena ayat itu cuma 1. Katanya Pak Budi gampang buktikan bedanya Mika 5:2 dan Matius 2 ayat 6. Apalagi kalau yakin 1000% Pak, harusnya malah senang. Ya dong. Terus dia bilang apa? Saya debat bukan untuk menang-menangan, kami punya misi. Saya bilang, loh bukannya Pak Budi dan Pak Ezra merayakan kemenangan setelah Yesaya 53? Saya ketawa, hahaha gitu kan. Iya. Saya bilang, saya juga nggak cari menang-menangan buat edukasi. Kan Pak Budi yakin 100% nggak bakal kalah kalau bahas Mika 5:2. Iya. Kan yang Paulus sudah saya kasih 2 sesi, ya kan? Takut sama paparan saya soal Mika 5:2 ya Pak, saya gituin, saya ketawa. Terus saya bilang lagi, saya pengen dengar jawaban Pak Budi tentang perbedaan Mika 5:2 versus Matius 2:6. Terus dia bilang gini, ini bisa saya jawab sekarang, karena kelahiran Yesus di Bethlehem, kota yang terkecil itu, menjadi bukan yang terkecil. Ini bukan hanya berlaku untuk Bethlehem, tapi juga untuk manusia. Kalau ia percaya Yesus dari orang yang rendah, hina, dia diangkat ke posisi yang tinggi, jadi anak Allah gitu. Tanda serunya banyak banget, 3 gitu ya. Terus gue bilang, beraninya cuma di WA Pak. Jelaskan dong Pak di depan publik, segituin, ya kan? Dia bilang, buat acara tanya jawab kita bahas di sana. Saya bilang, siapa tahu Bapak bisa membantah pernyataan saya bahwa Mika 5:2 itu ternyata untuk Rut nenek moyangnya Yesus. Ya sudah, 1 sesi ya Pak, Mika 5:2, gue tetap minta 1 sesi. Terus dia jawab, ini kan sudah saya habisi dalam debat yang lalu. Dia tetap nggak mau 1 sesi Mika 5:2. Ya, saya kasih jadwalnya lagi. Sesi 1 Mika 5:2, istirahat. Sesi 2 Paulus, istirahat. Sesi 3 Paulus. Saya bilang, apanya dihabisi Pak? Hahaha. Katanya nggak cari menang-menangan. Kan nggak ada jurinya juga. Katanya nggak cari menang-menangan, kok bilangnya sudah dihabisi? Iya. Nah, ya, nilai sendirilah. Terus saya bilang, oh berarti Bapak takut membuktikan Mika 5:2 untuk Yesus ya? Saya gituin. Masa sudah dikasih Paulus 2 sesi, masih nggak berani Mika 5:2 1 sesi Pak? Saya gituin. Terus dia bilang, dan saya mau tahu siapa partner Pak Dondi. Kalau Profesor Egy Sujana itu saya tidak mau katanya. Orang itu bisa buat saya naik darah, nanti dari debat jadi berantem. Coba saya jadi MBM, saya tantang dia berantem gitu ya. Saya bilang, saya nggak akan berpartner dengan Egy Sujana. Saya akan cari partner yang benar-benar paham Mika 5 ayat 2. Saya juga nggak akan berpartner sama Ustadz Masud Pak. Saya bilang, Pak, ketawa ya. Karena kan Ustadz Masud sama Ustadz sama Pendeta Budi Asali kan cukup panjang lah ya sejarahnya. Terus dia bilang, Ustadz Wafi itu kelihatan cukup pintar dan sopan, bagaimana kalau dia? Saya bilang, saya dari YPMA Tauhid Pak, bukan yang lain. Mereka bukan dari YPMA Tauhid. Ya, saya juga nggak mau sama Ustadz Wafi, dia bukan orang YPMA Tauhid. Oke? Kalau debat sama saya, nggak ada acara ancam-ancaman atau teriak-teriak atau semacamnya. Walaupun Muslim, akan saya usir keluar. Ya, kalau ada keributan. Terus saya tanya lagi, jadi Pak Budi setuju dengan sesi itu nggak? Saya sudah kasih 2 sesi untuk Paulus, saya cuma minta 1 sesi untuk Mika 5:2 loh, saya bilang gitu. Kalau Bapak nggak berani Mika 5:2, terpaksa saya cari pendeta lain. Coba dibicarakan lagi dengan pendeta secara soru Pak. Di akhirnya dia jawab, nggak setuju, cari saja pendeta lain. Wah, finalnya Ya, gitu. jadi dia malah ngasih link TikTok nih. Ya saya cuma bilang oke, saya bilang gitu. Ya, jadi dia tetap nggak setuju dengan pembahasan Mika 5:2. Padahal saya cuma minta 1 sesi, saya kasih dia 2 sesi untuk Paulus. Dia minta Paulus, saya kasih 2 sesi, 4 jam berarti. Saya cuma minta Mika 5 ayat 2, cuma 1 sesi 2 jam. Tetap nggak mau, tetap nggak setuju. Dia bilang itu nggak penting gitu ya.
Nah, gimana kalau saya ngajak mereka debat ayat di dalam kitab mereka, mereka nggak mau, mereka bilang nggak penting, dan mereka bilang nggak senang, Nah, berarti dia nggak senang sama ayat di dalam kitab itu iya, sendiri ya? Iya. Nah, gitu. Padahal itu kesempatan mereka ya kok. Iya, harusnya itu kesempatan buat mereka, buat menjelaskan sejelas-jelasnya. Iya. Apakah cuman gara-gara ngelihat Matius 2 ayat 6, cuman satu-satunya ayat yang sama dengan Mika 52, terus dia bilang itu sedikit sekali katanya. Iya. Itu karena dia nggak tahu konteksnya Mika 52. Iya. Kalau dia tahu konteksnya Mika 52, dia pasti akan senang bahas dengan saya. Ya. Karena dia nggak tahu konteksnya, dan dia juga nggak mau tahu, dan dia juga nggak boleh tahu, Ya. karena itu adalah kutipan dari penulis Matius dari Mika 52 dengan sudut pandang penulis Matius, makanya Pendeta Budi Asalid dan Pendeta Sarsoro nggak berani bahas itu. Gitu. Saya teringat dulu kok di Surabaya kok. Itu udah Koko kasih clue-nya ya sebetulnya ya kok ya. Apa karena itu ya kok ya, jadi mereka mikir panjang akhirnya. Ya nggak tahu ya. Nah ini saya ceritain sedikit. Ini nggak pernah saya buka di umum. Ketika kita lagi debat sama Pak Budi Asalid sama Pak Sarsoro, kan waktu itu debat akhirnya saya harus ngomong Mika 52. Ya. Saya udah jelasin kan pakai PowerPoint kan. Iya. Puluhan slide, Iya. ya kan? Ketika istirahat saya ke toilet. Iya. Pak Sarsoro juga ke toilet. Di dalam toilet Pak Sarsoro ngomong sama gue gini, itu Pak Dondi boleh nggak saya minta itu presentasinya PowerPoint gitu. Walah. Iya. Pak Sarsoro minta. Yes. Saya bilang iya Pak nanti saya kirim gitu. Tapi saya lupa ngirim sampai sekarang saya nggak kirim. Apa mungkin gara-gara itu saya nggak kirim jadi nggak mau atau nggak berani? Iya. Ya nggak tahu ya. Harusnya kan mereka kalau mau debat ya tinggal nonton aja debat yang lalu ya. Iya. Tinggal dipelajarin aja satu-satu. Itu kan Itu udah clue ya. itu udah argumen dari saya. Ya. Iya saya nggak akan ubah-ubah gitu. Nah tapi kalau mereka nggak berani ya sudah kan saya juga nggak boleh maksa. Ya. Nggak boleh kita paksa ya. Yang penting Kalau mereka udah nggak berani, yang penting saya udah menawarkan dan saya sudah bermurah hati loh. Saya cuma minta Mika 52 satu sesi, saya kasih 2 sesi untuk Paulus. iya, kurang apa ya kok? Kurang apa coba? Iya. Gitu. Ya. Ya. Ya, tapi karena mereka nggak mau ya sudah kita nggak usah paksa. Itu aja. Ya, oke. Eh? Oke, makasih ya.